Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat mahasiswa kedokteran gigi. Selamat berjumpa dalam program video pembelajaran. Kali ini kita akan membahas mata kuliah Skills Lab Ortodonti dengan topik analisa sefalometri lateral. Analisa sefalometri lateral merupakan salah satu prosedur yang dilakukan untuk menegakkan diagnosa ortodonti suatu kasus. Berikut ini adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk menganalisa sefalometri lateral. Pertama, kita gambarkan marker pada sefalogram. Marker yang digambarkan adalah sebanyak 3 buah marker berbentuk tanda tambah. Marker tersebut kita tempatkan pada 2 di kranial dan 1 di vertebra cervicalis. Kemudian kita melakukan pemasangan kertas tracing di mana sisi yang bagian kasar menghadap ke operator. Kita rekatkan dengan menggunakan selotip bening pada bagian atas sefalogram. Marker yang telah kita gambarkan pada sefalogram, kemudian kita tracing. Lakukan tracing pada jaringan lunak. Lalu lakukan tracing pada jaringan keras. Titik referensi atau landmark jaringan keras. N atau nasion merupakan titik paling anterior sutura frontonasalis pada bidang mid-sagittal. S atau sela merupakan titik pusat dari sela tursika. OR atau orbital merupakan titik paling bawah dari tepi inferior tulang orbita. ANS merupakan spina nasalis anterior, yaitu titik paling anterior pada ujung spina nasalis anterior di bidang mid-sagittal. PNS atau spina nasalis posterior merupakan batas posterior dari tulang palatum, perpotongan dari lanjutan dinding anterior visura pterygomaxillaris dan dasar os nasal.
Titik A atau subspinal merupakan titik paling dalam di garis median pada kontur luar prosesus alveolaris maxillaris di antara spina nasalis anterior dan prosteon. Titik B atau supramental merupakan titik paling dalam di garis median pada kontur luar prosesus alveolaris mandibularis di antara infradental dan pogonion. POC atau pogonion merupakan titik paling anterior dari tulang dagu atau simfisis mandibularis di bidang mid-sagittal. ME atau menton merupakan titik paling inferior dari tulang dagu di bidang mid-sagittal. GN atau genasion merupakan titik tengah antara pogonion dan menton. GO atau gonion merupakan garis singgung antara tepi posterior ramus mandibularis dengan tepi inferior corpus mandibularis. AR atau artikular merupakan titik perpotongan antara tepi posterior ramus mandibularis dengan tepi luar basis kranii. PO atau porion merupakan titik paling superior dari meatus auditorius eksternal. Titik referensi atau landmark jaringan lunak. Nasion kulit terletak pada titik tercekung di antara pertemuan dahi dan hidung. Pronasal merupakan titik paling anterior dari jaringan lunak hidung. Subnasal merupakan titik pertemuan kolumnella dengan integumen bibir atas. Labrare superius merupakan tepi bibir atas. Labrare inferius merupakan tepi bibir bawah. Jaringan kulit pogonion merupakan titik paling anterior dari jaringan lunak dagu. Garis atau bidang referensi jaringan keras. SN line, yaitu garis yang ditarik dari titik S ke titik N. FHP atau front foot horizontal plane, yaitu garis yang menghubungkan titik porion dan orbital. MP atau mandibular plane, yaitu garis yang menghubungkan titik gonion dengan genasion. PP atau palatal plane, yaitu garis yang menghubungkan titik ANS dan PNS. OP atau occlusal plane, yaitu garis yang menghubungkan titik tengah dari overbite anterior dan titik oklusi gigi posterior. Garis atau bidang referensi jaringan lunak. E-line atau aesthetic line, yaitu garis yang menghubungkan pronasal dengan pogonion aksen. Pengukuran analisa cefalometri, kita menggunakan analisa Steiner. Sudut SNA, yaitu sudut yang terbentuk dari titik S, N, dan A, di mana nilai normalnya adalah 82 derajat plus minus 2. Apabila sudut lebih besar, maka prognati maksila, dan apabila sudut lebih kecil, maka interpretasinya adalah retrognati maksila. Sudut SNB adalah sudut yang terbentuk dari titik S, N, dan B, di mana nilai normalnya adalah 80 derajat plus minus 2. Apabila sudut lebih besar, maka interpretasinya adalah prognati mandibula, dan apabila sudut lebih kecil, maka interpretasinya adalah retrognati mandibula. Sudut ANB adalah sudut yang terbentuk dari titik A, N, dan B, nilai normalnya adalah 2 derajat plus minus 2. Apabila sudut lebih besar, maka interpretasinya adalah kelas 2 skeletal, dan apabila sudut lebih kecil, maka interpretasinya adalah kelas 3 skeletal. Sudut MPSN. Sudut MPSN memiliki nilai normal 32 derajat plus minus 2. Sudut ini terbentuk dari mandibular plane dan
SN line, di mana apabila lebih besar, interpretasinya adalah rotasi mandibula searah dengan jarum jam atau clockwise, dan apabila sudutnya lebih kecil, maka interpretasinya adalah rotasi mandibula berlawanan arah jarum jam atau counterclockwise. Demikian pembahasan kita tentang prosedur analisa sefalometri lateral. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.